محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan perpanjangan waktu untuk hidup di dunia ini, yang berarti kita masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh, melakukan amal kebajikan yang akan memberikan manfaat untuk diri kita masing-masing, untuk keluarga, anak cucu dan keturunan kita, kepada masyarakat sekitar kita hidup, bahkan kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Mudah-mudahan sisa umur yang kita miliki ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan menjalankan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, Rasul yang mulia, yang hidupnya selalu memberikan contoh yang terbaik untuk seluruh umat manusia sejak beliau diangkat sebagai Rasul hingga akhir atau hari kiamat nanti. Dan beruntunglah orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW, yaitu Islam. Dan celakalah orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran Islam. Sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat hingga akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan kita ditunggu oleh Rasulullah nanti di hari kiamat untuk dimintakan maaf dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya bisa masuk ke surga sebelum umat-umat yang lain diperbolehkan masuk Islam, masuk surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kajian kita adalah luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Topik judul dari kajian ini sengaja saya tampilkan dengan harapan kita sebagai orang muslim yang punya akhlak mulia, yang menebarkan keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, yang dicontohkan dengan amal nyata. Pertama adalah dalam sholat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tanda bahwa kita harus bisa memberikan andil kebaikan dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Untuk itu kita perlu membahas luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak suka atau dalam hati kita memberikan suatu pernyataan bahwa orang-orang yang pernah dipenjara, saya ulangi, orang-orang yang pernah dipenjara, bahkan kadang-kadang berulang kali masuk penjara, belum tentu mereka adalah orang yang buruk,
di akhir kehidupannya. Bahkan kadang-kadang mereka lebih baik daripada orang-orang yang biasa tidak pernah bersalah. Kapan orang-orang yang pernah melakukan kesalahan kemudian akan menjadi orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, para malaikat, dan orang-orang beriman yang tahu agama, yang punya akhlak, yaitu ketika orang-orang itu memahami luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kita kaji karena di negara kita ini mungkin kalau didata jutaan orang ada yang pernah di dalam penjara. Tidak rakyat kecil, tidak rakyat menengah, tidak orang-orang yang pernah menduduki jabatan, mulai tingkat terendah sampai yang paling tinggi mungkin, atau di dunia lain. Karena itu, kita tidak boleh memberikan statement bahwa orang itu selalu jahat. Padahal mungkin mereka sudah menebus kesalahan dan dosanya. Bahkan lebih tekun di dalam menebus dosanya dengan bertobat, beramal soleh daripada kita. Karena kadang-kadang kita sering memberikan suatu komentar. Masa kamu nggak tahu siapa dia? Siapa mereka? Mereka tuh dulu pernah berada di penjara. Sehingga kadang-kadang di masyarakat dicurigai kalau dia akan melakukan sesuatu yang sama kejahatan yang pernah mereka lakukan. Padahal mungkin mereka bisa bertobat. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang muslim pertama harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kabar gembira. Kabar gembira dan sangat menggembirakan bagi orang-orang yang mau mendengarkan ayat ini dan mau melaksanakan apa yang tertera dalam ayat ini, yaitu dalam surat Az-Zumar surat 39 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba illa Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, di sini Rasulullah supaya menyampaikan kabar gembira kepada manusia. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Belum pernah ada manusia yang jahiliyah, bodoh dalam pendidikan, kurang pendidikan, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, hidup dalam kehidupan yang serba, yang kuat, yang menang, melanggar aturan-aturan Allah, tetapi menjadi umat yang terbaik di bumi ini. Siapa? Umatnya Rasulullah SAW. Karena mendengar ayat ini, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Pertama apa? Mensekutukan Allah. Dosa yang tidak akan pernah diampuni dan tempatnya neraka kekal abadi. Tetapi Allah telah berjanji kepada manusia bahwa Allah itu Al-Ghafar, Al-Ghafur, Al-Afuwat, Tawab, Al-Wadud, serba maha pengampun. Maka disebut oleh Allah, hamba-hambaku. Tidak, hai orang-orang kafir, hai orang-orang munafik,
Hai orang-orang musyrik, wahai Bani Israel, wahai orang-orang Yahudi, tidak menyebut mereka kita semua sebagai hamba-hamba Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat-sangat mencintai ciptaannya, yaitu manusia, agar mendapat ampunan dari Allah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengampun. Jangan kamu sekali-kali berputus asa. Banyak para residivis, banyak orang-orang yang telah melakukan penjara dan masuk penjara berulang-ulang karena apa? Malu dia di tengah-tengah masa masih diberikan merek orang yang tidak baik. Padahal mereka sudah bertobat. Maka karena orang Islam seperti kita tidak mendekati mereka, tidak menyayangi mereka, tidak memberikan bimbingan kepada mereka, tidak berikan santunan kepada mereka kalau mereka butuh ekonomi, tidak berikan pekerjaan, maka mereka kembali dan kembali. Kosong omongan kita ketika sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bohong. Ada tetangga kita, ada orang yang kita ketahui bahwa dia baru pulang dari penjara, kita tidak menyambut dengan sebaik-baiknya. Justru kita mencaci, mencela, dan sebagainya. Maka iblislah yang mendekat. Bukan orang yang beriman, maka iblislah yang mendekat. Apa kata iblis? Lanjutkan. Ulangi apa yang telah kamu lakukan. Percuma kamu berbuat baik. Masyarakat enggak kamu menerimanya. Ini kajian malam ini saya sampaikan agar kita itu betul-betul tahu diri. Siapa kita? Kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, pengikut Rasulullah, tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri, keluarga kita, tetapi menyelamatkan orang lain yang ketika mereka jatuh tersungkur dalam kubangan dosa. Nakjubkan Islam itu. Nakjubkan Islam itu. Apa pernyataan Allah? Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Monggo disimak Pak ayat ini. Tidak hanya satu dosa yang salah. Karena manusia kadang-kadang melakukan banyak kesalahan-kesalahan. Tapi ketika manusia itu mau bertobat, maka seluruh dosanya akan diampuni. Terutama menyembah selain Allah atau syirik. Mengapa kita masih mengecam, memberikan predikat kepada orang-orang yang sudah berada di penjara dan mungkin sudah bertobat dengan predikat yang tetap buruk. Sedang kita kadang-kadang tidak mau meningkatkan, bahkan melakukan amal kebajikan. Di sini Allah mengulangi, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun. Kamu nggak perlu malu dengan manusia. Biarlah mungkin manusia mengutuk karena kesalahanmu. Tetapi wahai hambaku, kemari. Aku maha pengampun. Dan diceritakan dalam kehidupan umat terdahulu maupun pada masa Rasulullah dan mungkin sampai sekarang, orang-orang yang sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena luasnya Allah, kasih sayang Allah. Dialah Allah yang maha pengampun, maha penyayang. Kalau kamu mau bertobat, kamu memahami luasnya ampunan Allah, Allah akan menyayangi. Bahkan mungkin lebih sayang kepada orang-orang yang tidak pernah berbuat salah, yang tidak pernah berada di penjara karena mungkin kejahatannya tidak terdeteksi, atau mungkin karena punya kekuatan untuk mempertahankan kesalahannya dari kelompoknya, mungkin dari partainya, mungkin dengan kekayaannya, dengan jabatannya. Lepas, tapi ingat, Allah akan tetap mengadili di akhirat nanti. Tapi kamu yang
hidup sendiri dan melakukan kesalahan, tidak punya backing bahasa kita. Kamu dijelaskan oleh Allah dalam penjara, dan kemudian kamu bertobat, aku akan menyayangi, aku akan menutupi kesalahan-kesalahanmu di hadapan manusia. Ketika Allah menutupi kesalahan manusia yang pernah berbuat kesalahan sebesar apapun, maka yang nampak oleh orang-orang yang beriman. Ini untuk mengukur kita, iman kita. Kalau kita melihat orang telah berbuat salah, kemudian kita nyatakan orang itu jelek terus, tanda-tanda iman kita itu tidak sempurna. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berprasangka baik kepada orang lain. Bahkan mendoakan orang lain yang pernah melakukan kesalahan, dan kita juga harus berdoa agar kita tidak melakukan perbuatan yang sama dengan mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya. Ini sumpah. Suatu ucapan untuk memperkuat ucapannya Rasulullah. Bahwa ucapannya mengandung suatu kebenaran. Karena yang diucapkan Rasulullah adalah wahyu. Berita dari Allah. Saya mendengar Rasulullah bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian berbuat salah, hingga kesalahan kalian memenuhi antara langit dan bumi. Kesalahannya meliputi memenuhi antara langit dan bumi, atau sebanyak gumpalan awan di langit dalam hadis yang lain. Kemudian kesalahanmu sebanyak seluas bumi. Kemudian kalian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan mengampuni kalian. Ini sampai Allah menyatakan, orang yang di luar penjara, termasuk kita, yang tidak pernah berada di penjara tetapi tidak pernah memohon ampun kepada Allah, Allah lebih suka orang yang pernah masuk penjara tetapi senantiasa beristighfar dan tobat, baik dalam penjara sampai keluarnya. Sampai Allah menjelaskan dalam hadis Ahmad ini, seandainya kalian tidak berbuat kesalahan, niscaya Allah berkuasa mendatangkan kaum yang berbuat salah. Justru Allah menciptakan lagi kaum yang pernah berbuat salah tapi mau bertobat kepada Allah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang seiman, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, selama kamu berdoa, jangan berdoa kepada selain Allah, berhala-berhala dan sebagainya, dan berharap kepadaku, pasti, ada kata kepastian janji Allah, aku akan mengampuni dosa yang telah kamu perbuat, dan aku tidak peduli tentang dosa-dosamu. Mungkin manusia sudah nggak mau menerima kamu, jijik melihat perbuatanmu. Wahai anak Adam, sekalipun dosa kamu laksana gumpalan awan di langit, kemudian kamu memohon ampun kepadaku, pasti aku mengampunimu. Wahai anak Adam, sekalipun kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi,
Kemudian kamu menghadap aku dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Banyak orang yang di luar penjara, tetapi mereka hidup menyekutukan Allah. Allah tolak dan tidak memberikan ampunan. Syukur alhamdulillah kalau kita di dalam sholat selalu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Dan dilanjutkan dengan ayat surat Al-Ikhlas yang hanya berdoa memohon juga kepada Allah. Inilah keindahan daripada Islam. Kecuali kamu menghadap aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku mengampuni dosamu sebanyak itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu untuk mendapatkan ampunan Allah yang luas sering dibaca oleh Pak Asrori dalam ayat-ayat lain. Bersegeralah kamu pada ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan seluas bumi. Memang betul, memang harusnya Pak. Saya anjurkan yang jadi imam di situ, cobalah tambah bacaan surat Az-Zumar 39 ini. 53 sampai sekitar 60-an. Agar rahmat Allah, ampunan Allah datang. Bacalah ayat-ayat yang memberikan motivasi kepada jamaah dan imam sendiri untuk senantiasa melakukan kebaikan. Monggo, saya mengajak. Pertama, bahwa orang-orang yang akan mendapatkan ampunan Allah itu adalah orang yang selalu beristighfar dan bertobat. Coba Bapak bayangkan sekarang persoalan maaf. Apa yang terjadi di TV, persoalan sepele, tetapi berlarut-larut nggak selesai. Menyita waktu, menyita tenaga, bahkan terjadi benturan antara rakyat kecil. Sampai sekarang 4 tahun nggak selesai. Kenapa? Seharusnya manusia itu jujur. Maka pemimpin, tidak ada pemimpin semulia Rasulullah yang punya sifat siddiq, jujur. Utama syarat untuk mencapai negeri yang baldatun thayyibatun adalah pemimpinnya semuanya jujur, siddiq. Begitu pula rakyatnya. Nah, diberikan contoh oleh kehidupan pada masa Rasulullah, orang yang jujur dan ingin tobatnya diterima oleh Allah karena Allah itu luas ampunannya. Siapa? Wanita yang berzina. Wanita yang berzina. Sekarang ada nggak kira-kira? Ada nggak orang-orang yang melakukan kesalahan kemudian mengaku? Ada nggak? Sudah ketahuan aja bertahan. Didatangkan pembela. Bagaimana agar dia tidak terjerat dari tuduhan kesalahan dan hukum. Ini manusia sekarang, dimanapun seperti itu. Mungkin bisa terjadi pada kita juga. Tetapi kalau kita sudah membaca, ya tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang yang kau beri nikmat. Siapa? Orang-orang yang bertobat. Siapa yang bertobat? Salah satunya seorang wanita yang berzina. Diriwayatkan dari Abu Nujaid alias Imron Ibnul Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhu. Sungguh seorang wanita dari suku Junainah yang sedang hamil karena perbuatan zina datang kepada Rasulullah SAW. Hamil karena zina. Datang apa yang ia lakukan wanita itu? Ia berkata, wahai Rasulullah, saya telah melakukan sesuatu yang harus terkena hukum had,
Saya harus dihukum. Saya sampai berpikir, urusan sepele kok 4 tahun nggak selesai-selesai. Why? Kenapa? Karena malu. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang merugikan dirinya. Ini, saya harusnya mendapatkan hukuman. Malah datang untuk dihukum. Kalau kita sudah dihukum aja, lari. Ada yang sudah dihukum 4 tahun harusnya, tapi nggak pernah ke penjara. Saya juga bertanya, why? Big question for me. Pertanyaan besar bagi saya, kenapa orang yang sudah dihukum, nyatakan dihukum 4 tahun penjara, tetapi tidak pernah masuk penjara? Rumah sana aman. Hukuman Allah menanti di akhirat lebih berat. Tak sanggup untuk menerima, walaupun 1 hari. 1 hari sama dengan 50 tahun di dunia. Nah, kita lanjutkan ceritanya wanita ini. Tolong laksanakan hukuman itu atas saya. Tolong, sampai menangis-nangis. Minta kok dihukum. Hukumannya apa? Cambuk. 100 kali di depan umum. Dan yang sebelahku di Aceh. Tolong laksanakan hukuman itu atas saya ya Rasulullah. Mendengar permohonan wanita itu, maka Rasulullah memanggil wanita itu dan walinya. Rasulullah bersabda, melakukan baik-baik wanita itu. Jangan dihukum sekarang, lakukan yang baik-baik. Jangan dicerca, jangan dihina, dan macam-macam. Jika sudah melahirkan, bawa dia kemari. Sudah melahirkan, bawa kemari. Maksudnya Rasulullah akan memberikan hukuman sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada hadis lain, sampai dia sudah tidak menyusui lagi. Ini karena hukuman memang tidak untuk membalas dendam dan sebagainya, tapi hukuman adalah untuk memberi kesempatan mereka bertobat. Maka setelah selesai melahirkan, wanita itu dibawa menghadap Rasulullah. Beliau lalu memerintahkan untuk menghukum dera hingga wanita itu mati. Dihukum sampai mati, Rasulullah nggak punya rasa belas kasihan. Artinya ini perintah Allah. Kadang-kadang untuk bertobat itu harus dijalani dengan berat. Ketika wanita itu meninggal, mati, Rasulullah menyolati. Ini, padahal ada orang yang tidak boleh disolati dan Rasulullah tidak menyolati. Orang yang mati meninggalkan hutang, tapi tidak sanggup dan tidak mau membayar. Ahli warisnya tidak mau membayar. Rasulullah nggak menyolati. Baru setelah ada yang mau membayar, hutang disolati. Tapi wanita ini setelah menebus dosanya dengan hukuman had, dia gugur, maka Rasulullah menyolati. Umar berkata, wahai Rasulullah, bukankah dia berdosa? Gak pantas dia disolati. Maka apa sabda Rasulullah? Dia telah menebus dosanya di hadapan Allah. Allah maha luas ampunannya. Allah akan melampuni orang-orang yang kembali kepadanya dengan bertobat. Dan seandainya Umar, juga di sini disampaikan pada para sahabat, maksudnya seandainya dosa wanita ini dan ampunannya itu dibagikan kepada 70 orang yang ada di Madinah, sangat cukup. Sangat cukup. Tobatnya satu orang wanita ini bisa mengampuni dosa 70 orang Madinah, yaitu para sahabat. Menakjubkan. Ternyata tobat yang betul-betul nasuha itu lebih baik daripada orang-orang yang di luar. Terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin jenengan tidak pernah mendengar
apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dalam penjara. Karena di sana juga mereka belajar mondok. Dalam arti mondok tidak di pesantren, tetapi di penjara mereka mendapatkan pengajaran-pengajaran jalan yang benar dari para tokoh-tokoh agama. Mereka kadang-kadang berzikir, berdoa bersama-sama di dalam penjara. Mereka mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lan khosirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula nasir. Subhanallah wa bihamdihi subhanal azim dan seterusnya. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, penjara lebih baik daripada istana-istana yang di dalamnya tidak pernah digunakan untuk berzikir. Penjara lebih baik daripada rumah-rumah para pejabat dimanapun yang tidak pernah dibaca zikir, tasbih, istighfar, dan Al-Quran. Itu kemuliaan daripada orang-orang yang ada dalam penjara tetapi kembali kepada jalan Allah. Saya tahu mereka dituntut oleh para tokoh-tokoh agama. Maka mudah-mudahan seperti Habib Rizik pernah di penjara, mereka termasuk mengajarkan kebaikan-kebaikan. Maka dinyatakan di dalam hadis, zikir para orang-orang yang berada di penjara itu sampai ke langit. Gemuruhnya sampai ke langit, sampai ke arsy di hadapan Allah. Ini di dalam Al-Quran nyatakan surat Al-Fatir 35 ayat 10. Man kana yuridul izzata falillahi jatu jami'a layya yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholihu yarfa'u. Barang siapa mengendaki kemuliaan, ingin dimuliakan oleh Allah, ingin diampuni oleh Allah, juga kemudian jalan hidupnya, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Dekati Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan yang baik. Orang yang dulu akan minum, penjudi, pezina, perampok, pembegal, tapi begitu masuk pesantren penjara artinya, mereka dituntut untuk astagfirullahaladzim, la ilaha anta, maka ucapan itu sampai ke arsy. Ini sedangkan kita yang di luar kadang-kadang nggak mau beristighfar, bertasbih dan sebagainya. Ulangi, barang siapa yang hendak mengendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah, kepadanya lah akan naik perkataan yang baik dan amal kebajikan. Dari Abu Nu'man bin Bashir, ia berkata, Rasulullah bersabda, orang-orang yang mengingat Allah dan memuliakannya, bertasbih, bertahmid, dan bertahlil kepadanya, bacaannya tersebut beredar di sekitar arsy. Suaranya nggak hilang, gemuruh, didengar oleh jutaan para malaikat, dan nanti disambut dalam surat Ghafir ayat 7 dan 8. Bergemuruh seperti gemuruhnya lebah menyebut-nyebut pembacanya. Siapa itu? Siapa itu yang menyebut-nyebut nama Allah? Mereka itu adalah para narapidana, para perampok, para penjudi, para pembegal dulunya, tapi bertobat. Sedangkan orang-orang di luar dianggap merdeka, bebas, baik, hatinya jauh dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya paham apa yang dikatakan oleh Allah, bahwa Allah itu maha luas ampunannya. Mari kita senantiasa memohon ampun kepada Allah. Semoga kita, kakek, nenek kita, orang tua kita, suami istri, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat mendapatkan ampunan dari Allah, sehingga kita semuanya masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Moga kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta
Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.